Hai semua, aku Indi Anggriani. Teman-teman bisa panggil aku Iwin. Dan ini video pertama aku, dan aku mau sharing cerita tentang pengalaman aku selama aku mengikuti tes CPNS 2019. Jadi pertama aku mau cerita dulu tentang aku dulu di tahun 2019. Dan di saat itu tahun 2019 aku lulus kuliah, dan bulan Agustus aku sidang. Dan setelah sidang, puji Tuhan aku langsung dapat kerja. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian aku mendengar akan adanya tes CPNS. Ya karena aku memang awalnya tidak berniat, jadi aku tidak terlalu mencari tahu tentang CPNS, tes-tes dan lain sebagainya. Kemudian sekitar bulan 10, bulan 9, orang tua aku menyarankan aku untuk tes CPNS karena saran orang tua. Jadi ya mau gak mau kita ikutin. Oke, setelah itu kalau tidak salah di bulan 10 itu aku wisuda. Jadi karena tes CPNS waktu itu pendaftarannya itu paling akhir di bulan 11, awal bulan 11. Sedangkan aku wisudanya di bulan 10, akhir bulan 10. Karena memang kurang lebih berapa hari lagi akan penutupan pendaftaran. Jadi dari awal aku udah mempersiapkan apa-apa aja data-data atau data administrasi yang diperlukan. Kemudian setelah wisuda selesai, lama kemudian aku tanya, minta tolong tunangan aku untuk mendaftarkan dan lain-lain semuanya, pilih formasi juga, pilih instansi dan lain-lain sebagainya. Setelah itu masuklah nih dalam tahap pendaftaran administrasi kayak gitu. Jadi setelah pendaftaran administrasi selesai, akhirnya tunggu apakah nantinya aku akan masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu SKD, seleksi kompetensi dasar. Oke teman-teman, setelah aku menunggu hasil dari administrasi, akhirnya dapat juga pengumuman tentang masuk atau tidaknya dalam administrasi. Akhirnya puji Tuhan lulus di administrasi, masuk lagi tahap selanjutnya yaitu SKD. Dan kemudian tahap SKD itu kalau tidak salah dilaksanakan sekitar bulan 2 di tahun 2020 ya. Saat itu belum ada COVID teman-teman, ada cuman belum masuk ke Indonesia. Jadi saat itu kita tes seperti biasa. Kemudian sistemnya itu komputer, yaitu teman-teman nanti kerjakan soalnya itu di komputer atau laptop. Kemudian nanti hasilnya itu langsung ditampil di YouTube tertentu, aku lupa nama YouTube-nya, tapi nanti akan ada tampil di YouTube. Maka nilai-nilai dari yang kita kerjakan nantinya akan transparan, langsung terlihat. Jadi saat itu aku tes di bulan 2, kalau tidak salah minggu kedua, dan aku di sesi kedua di hari pertama teman-teman. Dan oke, untuk tips-tips belajarnya aku nanti aku akan bagiin, dan itu akan dibuat video khusus teman-teman. Jadi itu tips-tips belajarnya aku seperti apa nantinya aku akan sharing. Jadi setelah itu aku masuk dalam tahap seleksi, dan di tahap seleksi SKD ini ada 3 jenis soal. Yang pertama yaitu TIU, intelijen umum. Yang kedua TKW atau TKW, bukan tenaga kerja teman-teman, tapi kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir itu adalah TKP, tes kepribadian teman-teman. Jadi nantinya akan dibagi hingga 100 soal, tapi nantinya akan dibagi-bagi dan dikerjakan dalam 90 menit. Jadi saat itu aku masuk ke tempat tes, kemudian tes, mengerjakan soal, dan lumayan teman-teman, dan oke lah, sungguh menegangkan karena itu komputer. Jadi berusaha untuk tenang, dan akhirnya selesai tes SKD. Jadi balik kembali atau keluar dari tempat tes. Kemudian aku lihat nilai kami dari kami yang dalam satu ruangan itu akan lihat tampilan, nanti akan ada tampilan kayak di LCD atau proyektor, atau juga nantinya
disediain TV teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Akhirnya nanti ada nama-nama kita, bahkan juga nilai-nilai kita. Dan puji Tuhan di sesi itu, di ruangan itu aku mendapat nilai 370, dan posisi aku saat itu di ruangan itu teman-teman, karena di instansinya itu beda-beda teman-teman, bahkan formasinya juga beda-beda. Jadi di saat itu aku dapat nilai 370 teman-teman, dan puji Tuhan itu sungguh lulus melampaui passing grade gitu. Jadi waktu itu passing grade-nya aku lupa, nanti aku kasih tahu. Jadi TIU aku kalau tidak salah itu 125, kemudian TKW aku 100, dan TKP aku 145. Dan itu sungguh luar biasa teman-teman, tidak menyangka, tapi puji Tuhan semuanya bisa dilewati. Kemudian teman-teman, setelah itu aku akan menunggu hasil seluruh peserta CPNS itu selesai tes, kemudian nanti akan ada pengumuman hasil dari SKD secara resmi. Dan akhirnya bulan berapa ya aku lupa, akhirnya ada pengumumannya. Dan puji Tuhan teman-teman, di instansi yang aku ambil dari formasi yang sama, di tempat yang sama itu teman-teman, kami pesertanya kurang lebih 65 orang ya, kalau nggak salah 30-an atau 50 orang, lupa, pokoknya lumayan banyak. Dan puji Tuhan aku di urutan paling pertama SKD teman-teman, puji Tuhan. Dan setelah itu teman-teman, aku lihat yang teman-teman lainnya di bawah-bawah aku, maksudnya bukan bawah sih, tapi semuanya nilainya ada beberapa terlampaui, ada juga yang tidak terlampaui teman-teman, tidak lulus passing grade. Tapi ada juga lulus passing grade hanya karena nilainya kurang banyak teman-teman. Jadi kalau lulus passing grade aja tidak menentukan teman-teman bisa lulus atau enggak, tapi nantinya akan dipilih yang paling banyak nanti nilainya teman-teman. Dan puji Tuhan waktu itu aku urutan pertama, jadi nilaiku 370. Dan akhirnya dari kami beberapa itu teman-teman diambil 3 orang, karena saat itu di satu instansi dibutuhkan hanya 1 orang, diperlukan 1 orang untuk menempati satu posisi itu. Jadi hanya kami bertiga yang lolos, yaitu posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga. Jadi kami bertiga akan masuk dalam tes SKD, tes SKB teman-teman, tes seleksi kompetensi bidang. Dan itu nantinya kami memperebutkan 1 kursi teman-teman. Nah teman-teman, setelah resmi dinyatakan bahwa kami bertiga itu lolos dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi kompetensi bidang, dan akhirnya kami menunggu untuk tes selanjutnya. Dan saat itu juga di Indonesia itu ada COVID teman-teman di bulan Maret, hingga akhirnya semuanya ditunda teman-teman, ditunda, akhirnya dapat jadwalnya itu di bulan 10 awal ya kalau nggak salah teman-teman. Pokoknya nanti aku akan kasih tahu di bawah ya, nanti teman-teman aku akan kasih tahu lengkapnya. Jadi kami bertiga tes, dan itu 2 hari, kemudian saya di hari pertama teman-teman, karena itu sangat menegangkan. Tapi puji Tuhan kalau di hari pertama itu nggak ada beban terlalu gimana, karena belum lihat nilai teman-teman yang lainnya, saingan yang lain. Hingga akhirnya aku sendiri, sedangkan yang 2 lainnya itu saingan aku, mereka di hari Minggu. Jadi itu hari Sabtu sama hari Minggu. Akhirnya tes, super sungguh tidak menyangka, di luar batas kemampuan sebenarnya teman-teman. Tapi ya udahlah, karena semampunya apa yang aku pelajari saat itu tuh benar-benar dari 100% misalnya teman-teman, yang ada aku pelajari itu hanya sekitar 5% atau 10%, dan sungguh sisanya itu adalah itu yang aku kerjakan 5 atau 10% sesuai dengan pengetahuan, tapi sekitar 95 atau 90%-nya itu teman-teman, itu adalah hasil dari Tuhan maksudnya. Jadi saya mohon sama Tuhan waktu itu, jadi saya belajar semampu saya, tapi sisanya biar Tuhan yang bekerja gitu teman-teman. Jadi setelah itu
Oke, aku dapat nilai aku dan teman-teman tahu dari yang seharusnya 500 poinnya, dan aku hanya mendapatkan 200 teman-teman, dan itu sangat mengecewakan. Rasanya saya sudah belajar semampu aku, tapi kenapa hasilnya tidak sebanding dengan usaha aku, dan saat itu aku menangis teman-teman, dan aku kecewa. Tapi aku mohon sama Tuhan, aku sudah berusaha, kalau emang itu bukan bagian aku bisa apa. Tapi setelah itu hari Minggunya teman-teman, dan saat itu aku masih ibadah sekitar jam 10, dan jam skip mereka, teman yang saingan aku itu tesnya jam 8 dan selesainya jam 10-an, dan itu sangat menegangkan. Di saat aku selesai ibadah doa berkat, teman-teman mungkin teman-teman yang Kristen tahu, dan sedangkan aku juga menunggu hasil dari teman atau saingan aku itu. Dan akhirnya aku tanya sama tunangan aku, pertamanya saingan aku yang ketiga kalau nggak salah, mohon maaf namanya Mbak Diana ya kalau nggak salah ya, dia itu nilainya 215, dan saingan aku yang kedua kalau nggak salah namanya Mbak Rika, kalau Rika ya, itu 175. Yang saya takutkan saat itu teman-teman, karena banyak orang yang bilang kalau kamu udah posisi pertama, ada yang bilang kayak gini teman-teman, kalau kamu posisi pertama kemungkinan kamu bisa lolos, kamu udah pasti lolos. Oke, itu udah pasti kata orang-orang ya teman-teman. Tapi ada juga orang-orang yang bilang kayak gini, kamu posisi pertama di SKD, nanti bisa-bisa kamu loh yang terakhir. Oke, karena mungkin ada yang meremehkan, karena terlalu apa ya teman-teman, terlalu sombong mungkin ya. Jadi saat itu yang saya takutkan. Tapi kalau pasti ya bersyukur gitu. Tapi kalau yang meremehkan, sejenis sombong atau seperti itu, saya takut. Aku benar-benar takut teman-teman. Oke, setelah itu aku udah hampir menjelang titik terakhir mereka untuk tes atau pengisian SKB-nya itu teman-teman. Jadi si Mbak Rika yang urutan kedua itu 175. Jadi oke, aman. Kalau misalnya Mbak Rika ini udah 200, otomatis Mbak Rika inilah yang akan menang dan mendapatkan posisi saya sekarang. Tapi karena beliau itu 175, jadi kemungkinan besar setelah dihitung, ternyata ya nilainya kurang lumayan jauh dari aku. Jadi selanjutnya saya lihat nilainya Diana, dia urutan ketiga, dan nilainya itu 215 teman-teman. Jadi aku hitung sama tunangan aku, sama teman-teman aku, ternyata teman-teman nilainya itu di atas aku. Jadi berapa poin dia lebih tinggi dari aku. Tapi karena mungkin aku berpikir sama keluarga aku berdoa, sama tunangan aku juga berdoa, orang-orang di sekitar aku berdoa, karena aku selalu minta dukungan sama teman-teman aku semuanya. Dan setelah itu akhirnya aku tahu, dihitung-hitung lagi, kemudian di detik-detik terakhir akan berakhirnya tes SKD di sesi saingan aku, akhirnya dapatlah nilai dia itu 210, dan itu sudah selesai. Dan dihitung, puji Tuhan teman-teman, aku di posisi pertama, dan aku hanya tinggi beberapa 0,2 atau 0,8 kalau tidak salah waktu itu tingginya aku, dan itu tidak mencapai 1 teman-teman, bukan tidak melebihi 1 poin, tapi bahkan kurang dari 1 poin, itu 0, sekian teman-teman. Jadi itu sungguh keajaiban luar biasa, dan aku berpikir bahwa kalau emang itu sudah bagian kita teman-teman, maka tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Oke, jadi begitulah teman-teman cerita aku selama aku mengikuti tes seleksi CPNS di tahun 2019. Sebenarnya banyak drama teman-teman, tapi aku gak mungkin cerita itu panjang lebar karena itu akan memperlambat waktu. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini cerita aku untuk video ini. Jadi support aku teman-teman,
dan juga nanti follow Instagram aku kalau teman-teman mau tanya-tanya pengalaman atau gimana. Dan untuk next videonya aku berusaha untuk memberikan teman-teman tips dan trik dimana aku belajar hingga aku bisa lolos dan mendapat posisi pertama. Dan